Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga hal yang sama juga terjadi buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, bersama dengan seluruh keluarga. Ya, doa saya baik-baik saja, tetap semangat ya. Dengan saya Bung Ropan, dan kembali kita akan ngobrol bicara tentang Kevin Dix, pemain FC Copenhagen ini yang kemarin itu secara serentak baik Komisi 10 dan Komisi 13 sudah menyetujui ya untuk Kevin Dix menjadi salah satu punggawa tim nasional Indonesia. Jadi tinggal berproses ke depan untuk pengambilan sumpah. Jadi dia wajib bisa melakukan semua proses tahapan ini ke depan dan berkejaran dengan waktu. Karena diupayakan Kevin Dix ini bisa tampil dalam pertandingan baik melawan Jepang tanggal 15 November dan Arab Saudi tanggal 19 November. Nah, paling tidak kalau kemarin saya bilang bahwa Sekjen PSSI Yunus Nusi yang juga ikut hadir ketika bertemu bertatap muka dengan DPR RI baik Komisi 10 dan Komisi 13, itu sudah mengatakan dia bisa tampil kalau tidak melawan Jepang ya harus tersedia melawan Arab Saudi. Itu yang diupayakan. Tapi banyak penggemar sepak bola di Indonesia juga mengharapkan bahwa Kevin Dix ini bisa semestinya untuk tampil melawan Jepang. Nah, dengan waktu yang sangat singkat, sangat mepet ini, ya, dengan satset yang dilakukan oleh PSSI, pihak Kemenpora, Kemenkumham dalam hal ini juga, sehingga mereka harus menjemput bola, sama seperti yang dilakukan terhadap Mads Hilgers dan Eliano Reinders ketika harus mengambil sumpah di Brussels ya, di Belgia, biar cepat untuk masuk lawan Bahrain dan Cina. Nah, hal ini juga dilakukan untuk Kevin Dix Bagar Besi ya, karena dia punya marga terkait dengan keturunan dia dari Maluku atau Ambon sana ya, sehingga banyak yang juga mensupport ini ya. Semoga cepat ya dilakukan untuk Kevin. Jadi itu kita harus mengirim ya, orang ke sana ya, dan harus di kedutaan besar Indonesia ada di Copenhagen untuk mengambil sumpah warga negara Indonesia terhadap Kevin Dix ini. Ya, diharapkan tanggal 7 itu adalah sudah deadline. Nah, kalau sekarang sudah masuk ke tanggal 5 berarti ini berkejaran dengan waktu untuk 2 hari ke depan agar Kevin ini bisa tersedia sesuai dengan keinginan target dari PSSI, paling tidak lawan Arab kalau tidak bisa melawan Jepang. Ya, walaupun kita semua, saya juga berharap bahwa harus lawan Jepang lebih bagus ya, lebih kuat di saat mungkin kita masih agak ragu dengan Mads Hilgers yang kabarnya masih tidak bugar, mengalami cedera hamstring, dan tapi juga ada kabar lain bahwa Mads Hilgers ini bisa tersedia, mungkin dia akan datang, tapi kan kita belum memastikan, itu belum tahu pasti. Nah, Kevin Dix inilah yang kalau bisa tersedia lawan Jepang akan jauh lebih bagus, kuat bersama dengan Jay Isyas di belakang, dengan Rizky Ridho atau mungkin dengan Jordi, dengan Justin Hubner, tergantung STY akan mengkombinasi mereka di belakang. Tapi itu yang kita harapkan. Nah, tanggal 7 ya itu harus cepat diambil sumpah, karena itu batas pendaftaran itu 7 ke 8 November untuk menyambut ke tanggal 15. Jika sudah diambil sumpah saya pikir beres, karena kemarin setelah disetujui mungkin hari ini paripurna tuh ketok bahwa Kevin dan 2 pemain putri lainnya ya, Noah dan Estella juga akan ikut di dalamnya untuk menjadi diambil sumpah, sehingga kalau sudah di sidang paripurna oke, Kepres sudah turun, langsung pengambilan sumpah, dan itu tanggal 7 ya. Ini berkejaran betul-betul ya, yang sangat mepet ini, sehingga langsung dengan ahli federasi langsung diurus. Kalau sudah dapat paspor, yang paling penting paspor dulu buat Kevin ini, sehingga dia harus terdaftar masuk di tanggal 8 tuh, harus didaftar resmi ya. Semoga melawan Jepang itu bisa terwujud ya, walaupun memang PSSI bilang agak sulit dengan administrasi karena harus dia akan bermain melawan Arab Saudi yang paling tersedia, tapi ya kita berharap saja ya, semoga ya, Kevin ini cepat bisa selesai semua urusannya dan dia bisa tampil melawan Jepang dan Arab Saudi. Ya, itu kita butuhkan pemain belakang ya, dia bermain di bek tengah yang sangat kuat, bisa di bek kanan juga jika dibutuhkan, bahkan bisa di gelandang bertahan. Dia melakukan suatu pencapaian yang luar biasa pada musim lalu ya, ketika lolos di fase gugur bersama FC Copenhagen. Mereka juga mampu mengalahkan MU, dan dia bisa mematikan penyerang-penyerang pemain-pemain top seperti Marcus Rashford ya, Højlund yang ada di sana. Dengan Kevin Dix bermain sangat
baik dan dia menjadi bagian terpenting bagi FC Copenhagen sejauh ini. Jadi kita bersyukur ya untuk mendapatkan pemain seperti Kevin Dix yang luar biasa tampil di belakang. Kita tinggal berharap bahwa untuk next ke depan ada striker. Sudahlah stop dengan pemain belakang karena sudah cukup banyak ya, sudah berjibun di belakang. Tinggal PSSI, Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir memikirkan ya untuk siapa pemain depan yang kita harus ambil. Kita harus rekrut ya, karena nomor 9 itu penting ya, walaupun kita juga butuh di gelandang, tapi nomor 9 ini kita karena sebelumnya kan Desa Jesus ada Ole, tapi Ole kemudian terpinggirkan. Mauro Silstra sudah lebih dulu, tapi sampai sekarang juga belum ada kabar terbaik ya. Kita akan tunggu nantinya untuk siapa yang akan datang. Jadi soal untuk pemain-pemain diaspora yang ada di luar ini, itu kita masih butuh memang. Walaupun kemarin juga ada perdebatan ya, ada juga salah satu anggota dari Komisi 10 mungkin dari fraksi Demokrat ya, dari NTT ya, Ibu Yakoba Gah ya, Anita, yang mengatakan bahwa ini yang terakhir. Tapi saya pikir tidak, bukan yang terakhir. Sama seperti Menpora juga yang mengatakan masih ada ke depan. Jadi mungkin perlu ada pemahaman-pemahaman dari orang-orang yang berbicara seperti ini, yang mungkin tidak mengetahui lebih jauh, lebih dalam tentang persepak bolaan Indonesia, sehingga mungkin asal bunyi di sana ya, sehingga mestinya PSSI harus kasih pemahaman kenapa kita butuh pemain-pemain seperti Kevin Dix, Mesilgers Jai ini untuk tim nasional ya, sehingga tidak sembarang akan mengucapkan kata-kata yang untuk menghentikan proses naturalisasi pemain-pemain dari luar, karena memang kita butuh untuk meningkatkan prestasi kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya lewat konten saya saat ini. Berjalan terus dengan proses ini ya, karena kita perlu untuk mendapatkan suatu kerangka tim yang kuat dengan pemain-pemain grade A yang datang seperti Kevin Dix ya. Semoga juga ya proses pengambilan sumpah dari Kevin Dix ini berjalan sesuai dengan rencana. Apa yang dikatakan untuk mengejar tanggal 7 itu, dia harus cepat, harus datang ke Copenhagen, dan kita berdoa lancar semua, sukses, sehingga dia tersedia ya, paling tidak kalau sekali lagi tidak lawan Jepang, ada lawan Arab, daripada kita mengharapkan lagi untuk tahun depan ya seperti sebelumnya bahwa dia agak sulit, mungkin tersedia pada bulan Maret, tapi sekarang tidak. PSSI gas habis, gas full untuk bisa mendapatkan seorang Kevin Dix bisa bermain, karena dia sudah salaman sebelumnya kan dengan Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir. Jadi ya kita doakan saja ya yang terbaik untuk tim nasional kita. Dengan saya Bung Ropan untuk berbicara soal Kevin Dix yang sudah disetujui oleh Komisi 10 dan Komisi 13 kemarin. Ciao.